Ini seperti mengajak orang lapar yang makannya sehari itu belum tentu satu kali untuk mengkonsumsi makanan yang rendah kalori, low fat, atau mengajak mereka menjadi seorang vegetarian. Kejauhan, penuhi dulu makannya kenyang, baru kita ajak ngobrol tentang isu-isu seperti itu. Dan saya katakan bahwa mobil listrik ini pesat sekali. Waktunya kurang dari 5 tahun bisa sebanyak ini. Dan ini terjadi karena Indonesia adalah penghasil nikel termasuk yang terbesar di dunia. Menyinggung permasalahan Jakarta International Stadium atau JIS yang belum dipergunakan, dan dia merasa bahwa tempat ini sudah mulai sempit dan kita akan menggunakan JIS. Halo Sensikers, kembali berjumpa bersama saya Denny Darko. Tidak ada yang namanya misteri, yang ada adalah tanda-tanda yang kita semua coba untuk mengerti. Pidato politik Mas Anies Baswedan kemarin itu sangat menarik buat saya, terutama dalam satu frase kalimat yang kalau menurut saya ini paling membumi dan nggak mengawang-awang. Mengawang-awang itu kalau misalkan kita menceritakan bahwa saya akan melakukan satu hal yang menjamin keadilan sosial yang merata untuk rakyat Indonesia. Itu kan satu hal seperti saat pacar kita mengatakan, aku sayang sama kamu. Tapi itu butuh pembuktian. Itu bukan sebuah manifestasi dari sebuah niat. Nah, di antara semua pidato yang menjanjikan tentang banyak hal yang abstrak, hanya satu hal di sini yang saya lihat, itu terlihat menyerang pemerintahan yang sebelumnya, dan ya itu wajar-wajar saja saat mengatakan yang sebelumnya itu kurang baik dan saya akan bisa memberikan yang baik. Tapi jadi sebuah permasalahan jika ternyata yang dibilang kurang baik ini adalah satu kemajuan yang sangat-sangat menjanjikan, bahkan akan membawa bangsa Indonesia menjadi salah satu bangsa yang akan superpower di kemudian hari nanti. Dan ini adalah pandangan dari kartu saya, dan mengapa saya melihat ini kok rasanya jadi seperti titipan dari negara Paman Sam ya. Semoga ini perasaan saya saja. Yang saya lihat pertama, Mas Anies itu mengangkat sebuah isu yang kalau saya dengar ini seriously dia mau mengangkat itu adalah isu tentang lingkungan hidup, tentang bagaimana emisi karbon atau polusi itu terjadi lebih tinggi saat kita menggunakan mobil listrik pribadi. Yang pertama adalah mengangkat isu lingkungan hidup, itu saja sudah ajaib untuk Indonesia. Ini seperti mengajak orang lapar yang makannya sehari itu belum tentu satu kali untuk mengkonsumsi makanan yang rendah kalori, low fat, atau mengajak mereka menjadi seorang vegetarian. Kejauhan, penuhi dulu makannya kenyang, baru kita ajak ngobrol tentang isu-isu seperti itu. Jadi saya pikir ini jangan-jangan Mas Anies tidak tahu siapa pendukungnya yang sebenarnya. Maka rasanya kayak nggak nyambung. Mungkin ini dititipi oleh orang yang memang memiliki kepentingan atau sudah menjanjikan untuk mentransfer biaya kampanye, terus ya dia harus menyampaikannya dalam pidato politiknya ini tadi. Rasanya seperti itu yang saya dapatkan. Semoga saya salah. Tapi jika saya salah, apa yang benar? Tuliskan di bawah sini. Kalau ngomongin lingkungan hidup itu karena saya jadi ingat misalkan saat Harrison Ford datang ke Indonesia, terus kemudian mengutuk perkebunan sawit yang merusak habitat orangutan. Saya tidak mengatakan ini salah, tetapi ini jelas adalah kepentingan Amerika yang dibalut oleh keagungan narasi mencintai makhluk hidup. Maafkan jika saya menyinggung, kan itu maksud saya, tetapi kita akan lihat bahwa Amerika ini memang sering menggunakan isu-isu seperti hak asasi manusia, lingkungan hidup, dan hal-hal yang lainnya untuk mencampuri urusan atau perdagangan sebuah bangsa. Ingat, saya tidak mengatakan negaranya, tapi pemerintahnya yang seringnya seperti itu. Dan berbicara tentang lingkungan hidup lagi, tambang nikel yang kalau menurut saya itu saat ini berusaha untuk dikedepankan oleh pemerintahan. Kalau saya bilang pemerintahan, orang-orang sana bilangnya rezim Jokowi ini tadi. Yang mana nikel ini adalah bahan dasar pembuat baterai untuk mobil listrik. Yang dahulu itu harus diimpor mentah, tapi sekarang ini harus diolah dulu di smelter agar memberikan nilai tambah dan juga memberikan sebuah penyerapan tenaga kerja untuk mengolah hal tersebut tadi. Dan ini hanya terjadi di pemerintahnya Pak Jokowi. Maka saya katakan dua hal yang diserang ini jelas-jelas sesuatu yang akan membawa Indonesia menjadi negara adidaya yang mungkin saja akan bisa sebesar Amerika di suatu hari nanti. Gak apa-apa dong kalau saya bermimpi seperti itu sebagai anak bangsa. Dan mengenai mobil listrik pribadi yang disebutkan dan mengatakan kenapa tidak membangun mobil listrik yang mass transportation. Saya pikir ini sesuatu yang juga kayaknya Mas Anies itu tahu deh. Tapi beliau ini, nah makanya saya kadang ini yang membuat saya sedikit kehilangan respek kepada Mas Anies Baswedan. Beliau itu tahu faktanya apa, tapi fakta itu tidak disampaikan dan mengatakan fakta yang diinginkan oleh orang-orang agar mereka ini emosional mendengarnya. Dan di saat bersamaan beliau mengatakan bahwa lebih baik meningkatkan kualitas dalam pembangunan dibandingkan angka-angka yang beliau katakan hanya untuk memancing sebuah pembicaraan di sosial media. Mungkin untuk kalian semua pendukung Anies Baswedan yang tidak terbutakan oleh cinta,
akan mengernyitkan dahi juga mendengarkan dua fakta disampaikan yang seolah-olah ini dua makanan dimasak oleh chef yang sama. Tetapi kita tahu bahwa sebenarnya chef ini tidak menyukai makanan itu tadi. Betul atau tidak nih perumpamaan dari saya? Kita tahu bahwa mobil listrik itu seperti halnya teknologi dibangun oleh first adopter yang rela untuk mengeluarkan uang mereka agar teknologi ini bisa berkembang dan diriset dengan lebih baik lagi. Jadi piramidanya terbalik. Jika ini semua bisa dibuat, maka semakin ke atas orang-orang yang di rantai makanan yang berikutnya, ini baru bisa akan menikmati hal tersebut. Sama seperti waktu handphone pertama kali diciptakan. Hanya segelintir orang yang memilikinya. 10 tahun kemudian, semua orang berkesempatan memiliki handphone. Terus kemudian muncul BlackBerry. Terus kemudian muncul layar sentuh. Pasti hanya segelintir orang dulu yang akan menikmatinya. Sampai terjadi sebuah riset yang akan membuat teknologi itu menjadi murah dan affordable atau terjangkau untuk orang-orang yang lebih banyak lagi. Dan saya katakan bahwa mobil listrik ini pesat sekali. Waktunya kurang dari 5 tahun bisa sebanyak ini. Dan ini terjadi karena Indonesia adalah penghasil nikel termasuk yang terbesar di dunia. Mobil Ioniq 5 Hyundai pun itu diproduksi di Indonesia. Maka saya katakan ada sebuah bad intention yang disampaikan oleh Mas Anies dalam pidato politiknya ini tadi. Dan dia sepertinya sudah tahu bahwa faktanya tidak begitu. Tapi dia menyampaikan fakta itu untuk tujuan tertentu. Koreksi saya jika saya salah. Dan subsidi untuk mobil listrik. Oke, saya katakan subsidi adalah karena memang pemerintah memberikan subsidi pengurangan pajak untuk pembelian mobil listrik. Hal ini dilakukan agar penggunaan petrol atau bahan bakar minyak ini bisa dikurangi. Dan jika hal itu terjadi, kita tidak perlu mengimpor bahan bakar minyak dari luar negeri masuk ke Indonesia. Yang kita tahu itu besarnya segimana. Dan kita tahu bangsa Indonesia di zaman Orba pun hingga saat ini pun, ini masih memberikan subsidi untuk BBM ini tadi. So, saya katakan ini sangat menyesatkan dan sangat disayangkan di dalam pidato politik pertamanya. Yang seharusnya jika hal itu tidak ada, sedikit lagi saja mungkin saya akan memilih Mas Anies Baswedan kembali. Jelas di sini bahwa subsidi itu dilakukan agar masyarakat bisa mengalihkan kendaraan mereka kepada teknologi mobil listrik dan mengurangi penggunaan bahan bakar minyak yang jelas selain polusi pun itu sangat besar konsumsinya. Teman saya menggunakan mobil listrik bisa menghemat pengeluaran mereka hingga 40% dari harga yang sebelumnya dengan penggunaan yang sama. Ini belum menghitung tentang turunnya polusi dan juga kepraktisan yang mereka nggak perlu pergi ke pom bensin, cukup dicolok di outlet di rumah mereka. Dan jika ternyata subsidi ini bisa mendongkrak penjualan mobil listrik, maka penggunaan baterai pasti juga akan lebih besar. Dan Indonesia pasti akan diuntungkan sebagai pemasok nikel yang termasuk terbesar di dunia. Dan dengan sebuah kekuatan ini tadi diharapkan Indonesia akan bisa memproduksi nikel atau baterai nikel ini dari hulu ke hilir tanpa perlu mengekspornya ke luar negeri untuk terus kemudian membeli lagi dan digunakan di dalam produk mereka. Saya rasa kurang dari 10 tahun kita akan memiliki merek mobil listrik sendiri nanti. Dan untuk transportasi massal, sebenarnya ini satu hal yang pasti akan menuju ke sana. Kita tahu bahwa sudah mulai banyak bis-bis yang menggunakan tenaga listrik, tetapi tentu saja ini tetap harus didatangkan dari luar negeri. Dan dengan pengembangan yang dipilih ini tadi, tentu saja akan memungkinkan kita untuk memproduksi mobil listrik kita sendiri. Saya katakan tadi, permainannya ini tidak saya sukai. Menggunakan sesuatu yang seharusnya menjadi kebanggaan kita dan memutar balikannya untuk menyerang atau hanya untuk menjatuhkan lawan politiknya. Ini sangat disayangkan. Dan yang lebih aneh lagi adalah saat beliau mengatakan ini, Mas Anies mengatakan ini, saya yakin pendukungnya pun itu nggak mengerti tentang apa yang dibicarakan. Mereka hanya akan mendapatkan emosi saat mereka ini tadi merasa dikesampingkan karena pemerintah malah memberikan subsidi kepada orang-orang kaya. Itu rupanya yang ingin disampaikan oleh seorang Anies Baswedan. Dan saya pikir orang-orang yang ada di tempat itu pun hanya sedikit yang akan mengerti makna yang sesungguhnya. Karena setelah beliau menyampaikan ini, tepuk tangan dan teriakan paling riuh terjadi saat ini. Dan apa hubungannya beliau mengatakan bahwa subsidi seharusnya lebih untuk mobil transportasi umum dibandingkan transportasi pribadi yang mana menggunakan listrik atau menggunakan bahan bakar minyak pun itu sama subsidinya. Apa hubungannya hal ini dengan terus kemudian orang meneriakan Allahu Akbar? Apakah ini sebuah ceramah agama? Mungkin kalian berpikir, loh Mas Darko kan boleh meneriakan Allahu Akbar dimanapun. Iya boleh sih, tapi kan ya nggak gitu juga kan. Ya udahlah, kalau itu masih mungkin dijawab oleh kalian. Yang saya juga melihat dan mengurangi simpati saya, ini dua hal ya. Selain itu semuanya oke. Orang jualan untuk visi misi yang walaupun ini mungkin masih di langit belum membumi,
Tapi saya acung jempol untuk seseorang yang karir politiknya belum terlalu lama, tapi bisa melakukan sebuah orasi politik sedemikian hingga. Yaitu masih digunakannya lagi dan lagi, berulang kali lagi. Mas Anies ini masih mengharapkan dukungan dari kelompok 212 atau kaum-kaum yang disebut, ya walaupun ini tidak sepenuhnya tepat, sebagai kaum yang intoleran dan radikal. Saya katakan tidak tepat ya, karena cebong-cebong ini juga kadang-kadang berlebihan. Saat Mas Anies masih mengharapkan dukungan dari kelompok ini, saat dia menyinggung permasalahan Jakarta International Stadium atau JIS yang belum dipergunakan dan dia merasa bahwa tempat ini sudah mulai sempit dan kita akan menggunakan JIS. Saya melihat bahwa ini dilakukan di luar skrip dan ini yang saya takutkan. Beliau diam saja, tapi di saat bersamaan ternyata beliau pun itu menunjukkan kode-kode yang mengatakan, ayo tetap dukung saya bersama kalian, umat. Dan ini yang saya khawatirkan. Saya akan lebih respect jika beliau menggunakan langsung misalkan Partai Demokrat atau apa yang Amerika banget seperti itu loh. Tapi ya, kembali ini pilihan politik. Sangat disayangkan bahwa yang dilakukan ini masih preaching for the believer. Jadi kayak khotbah tapi ke orang yang sudah percaya. Buat apa? Tidak akan menambah persentase orang yang akan mendukungnya. Akan lebih baik jika Mas Anies di sini mencoba untuk menarik orang-orang yang menjadi pemilih dari Jokowi dan Prabowo atau Ganjar dan Prabowo. Meskipun apa yang digunakannya selalu berhubungan dengan 3 kata. Ini kata kuncinya selalu narasi, gagasan, dan rekam jejak. Yang kalau menurut saya ini bahasanya juga ketinggian. Hanya lulusan sekolahan lah, D1 minimal, yang akan bisa mengerti itu. Sedangkan Indonesia, ini rata-rata itu belum sekolah setinggi itu tadi. Maka sangat disayangkan, beliau ini masih tetap khotbah kepada pengikutnya, yang seharusnya beliau bisa mengambil pemilih yang lain agar lebih percaya kepada programnya. Dan ini yang kami tunggu. Maka untuk menutup ini, izinkan saya untuk mengunggah sebuah video yang diambil saat debat pilkada di 2017 kemarin. Ada satu kalimat dari Ahok dan Jarot yang kalau menurut saya ini diperuntukkan kepada calon yang lain, tapi khususon di sini itu kepada Mas Anies Baswedan yang mengatakan bahwa jangan hanya karena ingin jadi gubernur, lalu terus kalian merusak aturan yang sudah ada. Jangan menjanjikan sesuatu yang nggak mungkin akan terjadi. Dan beliau saat itu sudah katakan, DP 0% dan sebagainya, yang akhirnya, ya tidak terjadi. Sebelum kalian bilang saya hoax, izinkan saya memutar, dan pamit. Terima kasih untuk kalian semua yang sudah menonton tayangan ini. Saksikan sampai selesai, agar kalian tidak gagal paham dan mengerti apa yang saya maksudkan. Dan semoga Mas Anies tidak mengulang kesalahannya seperti dulu lagi. Terima kasih, sampai jumpa dan selamat menyaksikan. Lalu semua diboleh-bolehin. Mau dikasih 1M yang nggak jelas, mau dikasih rumah yang murah, padahal nggak bisa dicicil aja nggak mampu. Makanya saya katakan, janganlah karena mau jadi gubernur, ini ibarat om sama tante merusak aturan yang sudah dibuat oleh orang tua. Mendidik anak itu susah.